Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua, Bapak Ibu yang memiliki semangat tinggi untuk belajar ya. Kali ini kita memasuki ke dalam sesi bincang santai istilahnya ya. Kalau orang bisa bilang webinar, kita coba buat istilah marnonang-nonang. Kalau kata orang Batak, marnonang-nonang itu bercerita-cerita gitu ya. Nah, kali ini kita akan bercerita-cerita dengan topik pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin ide ini muncul ketika kemarin komunitas MGP SMP Negeri 4 bercerita-cerita, kami juga bercerita-cerita, berbincang-bincang. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Nah, untuk itu kita berinisiasi, ayo nanti kita buatkan bincang santai berikutnya, menonang-nonang berikutnya untuk membahas ini. Nah, kita hubungi para pematerinya. Kebetulan ada para pemateri yang kompeten, ada Bu Maisara. Selamat malam Bu Maisara. Selamat malam Ibu Maida. Beliau ini adalah Bapak Ibu. guru penggerak, kemudian penggerak komunitas belajar ID di Dairi, kemudian penggerak komunitas IGI Dairi ya. Kemudian ada Bu Leni Nur Cahaya yang katanya saat ini sedang posisinya di bandara. Selamat malam Bu Len. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya ya. Beliau ini juga penggerak komunitas belajar ID di Tapanuli Utara. Kemudian beliau juga penggerak komunitas IGI juga di Tapanuli Utara dan asesor ya. Mohon maaf kalau saya sebut asesor ya Bu Len. Oke, dan ada Pak Jul, Pak Jas tadi, Pak Jul Afrigian di Sinaga. Terima kasih banyak Pak Jas, di antara Pak Jul, di antara kesibukannya masih sempat mampir di acara santai kita atau menonang-nonang kita ya. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Maida Sitanggang, saya sendiri guru TIK di SMP Negeri 4 Medan. Saya co-kapten belajar ID di Kota Medan juga, kemudian penggerak komunitas belajar ID Kota Medan gitu ya. Nah, sekali lagi mari kita saat ini kita situasinya santai ya, namanya juga bincang santai. Nanti kita dengarkan pemaparan teman-teman dari narasumber. Bapak Ibu boleh nanti bertanya sepuasnya sehingga kita lebih paham. Kita belajar bersama. Oke, jika memang ada hal-hal yang mau disampaikan atau ada ide-ide kreatif yang mau disampaikan juga boleh nanti ya Bapak Ibu. Oke, itu aja mungkin. Namun sebelum saya sampaikan ke pemateri kita, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang, boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Bagaimana rasanya ingin ikut dalam 1 jam ke depan untuk bincang santai ini. Boleh di chat atau ya boleh pakai apa ini namanya, emoticon boleh ya. Bu Maisara katanya tadi sedang berbunga-bunga, berlofi-lofi. Bu Hasna juga. Oke. Pak Jul dengan sedang berasa pesta moral, semangat belajar dari Bu Fenty. Oke. Ada lagi teman-teman? Masih hanya ada beberapa orang tadi yang ini ya, yang kasih chat, yang kasih emoticon. Oke, teman-teman saya di sini ada Bu Juria, terima kasih banyak Bu Jur sudah mampir, ada Bu Mei tadi ya yang sama dengan nama saya. Banyak kita nanti Bu Mei, Meida. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hanya ada 3 respon tadi. Saya jadi bingung masih berada di sini nggak ya teman-teman ini. Baik, untuk tidak berlama-lama. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf saya terlambat, saya baru nyampe di rumah. Oke, terima kasih Bu Medina yang masih semangat walau baru nyampe langsung join ya. Baik, kita langsung ke pemateri pertama kepada Bu Maisara. Silakan Bu Mai. Bu Leni dulu kali ya, sesuai urutan kita briefing malam. Mungkin roomnya diberikan ke Bu Leni dulu karena urutan dipresensiasinya kita sudah sepakati Bu Maida. Bu Leni dulu, ke saya, terakhir Pak Jula. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mai. Silakan Bu Leni. Kedengaran suara saya Bu Mai? Bu Mei? Kedengaran Bu Len, jelas. Kedengaran ya, oke. Selamat malam Bu Maida, rekan-rekan semuanya juga, Ibu Citra yang sudah lama tidak bersua. Oke, baik, mohon maaf nanti sekiranya suara saya ya
Sekiranya suara saya nanti kurang jelas atau agak banyak berisinya, mohon maaf karena saya lagi di bandara. Kebetulan pesawatnya delay ya. Oke, saya akan share screen dulu ya. Karena ini kan merenonang-nonang ya, tidak terlalu gimana gitu ya. Ya, siap. Oke. Boleh. Kita santai, tapi dapat ilmu gitu ya. Ya, Berbincang santai. mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ya, oke. Saya akan slideshow dulu. Mudah-mudahan terlihat sudah. Sudah Bu Len? Sudah ya. Oke. Ya, merancang asesmen untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan sekarang lagi tren ya, berdiferensiasi. Cumanya kadang-kadang ada miskonsepsi ya, miskonsepsi kalau dia berdiferensiasi berarti butuh guru yang banyak seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ada juga. Terus ngapain apa sih berdiferensiasi itu untuk apa kayak gitu. Jadi masih gimana ya, masih banyak sih yang penasaran gimana yang berdiferensiasi. Tapi kalau penasaran tapi tidak melakukan, nah itu tidak akan pernah dapat jawaban. Tetapi kalau penasaran tapi dilakukan, itu akan dapat ilmunya. Baik, khusus yang untuk malam ini kita tidak membicarakan pembelajarannya, RPP-nya, modul ajarnya, enggak. Kita membicarakan asesmen untuk merancang pembelajarannya, seperti itu. Oke, nah asesmen itu ada 3 untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu biasanya disebut dengan ready ya, readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi ada materi yang mau dibawakan oleh si guru, tetapi ingin melihat kesiapan belajar siswanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga asesmennya tentang minat murid. Minat murid itu merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid itu adalah merupakan pendekatan yang mana yang disukai murid untuk belajar, yaitu yang dipengaruhi oleh gaya berpikirnya, kecerdasannya, budayanya, latar belakangnya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Nah, nanti di profil belajar murid itu akan nampak apakah dia visual, atau auditory, atau kinestetik. Atau gabungan dari ketiganya bisa jadi. Atau mungkin juga visual auditorinya juga, seperti itu. Nah, berkaitan dengan tingkat kognitif murid. Nah, saya mau kasih tahu dulu. Nanti kami berbagi dengan Ibu Mai dengan Pak Jula. Jadi saya membicarakan yang sekarang ini adalah tentang kesiapan belajarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada apa dengan kesiapan belajar? Itu berkaitan dengan tingkat kognitifnya si murid. Ya, berkaitan dengan tingkat kognitifnya si murid. Apakah muridnya masih pada posisi berpikir konkret atau abstrak? Atau apakah masih bersifat sederhana atau kompleks? Nah, itu bisa kita ketahui kalau kita melakukan yang ini, asesmen kesiapan belajarnya. Jadi biasanya kan mungkin seperti saya juga ada pembelajaran baru, ya udah menganggap murid sudah bisa semua. Misalnya saya ngajarnya kelas 6 ya. Saya meyakini bahwa anak-anak yang saya lihat itu atau yang ada di kelas saya itu karena dia sudah pernah di kelas sebelumnya, saya meyakini mereka itu sudah tahu gitu. Misalnya tentang apa ya? Tentang bangun datar seperti itu. Dia sudah tahu kenapa panjang kali lebar. Dia sudah tahu kenapa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, saya menganggap mereka itu semua sama karena sudah melewati itu. Nah, tetapi ketika misalnya saya ngajar, ternyata tidak semua. Nah, untuk mengetahui itu, ya kita harus membuat asesmennya dulu. Asesmen kesiapan belajar. Nah, kemudian nanti dari sini
Dari sini kita akan bisa mengetahui kebutuhan siswanya untuk belajar seperti apa. Begitu. Oke, kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 ya, ada 3 jenis yang bisa diberikan oleh si guru. Tetapi apakah bisa ketiganya tergantung si guru, kemampuannya seperti apa. Seperti itu. Apakah pembelajarannya itu berdiferensiasi di proses, berdiferensiasi di konten, atau berdiferensiasi di produk. Nah, kemudian kalau dia berdiferensiasi di produk dan proses bisa enggak? Makanya saya katakan tadi tergantung daripada si kemampuan si guru dalam menyediakan instrumen-instrumen untuk ini. Yang produk bagaimana, yang proses bagaimana, yang konten bagaimana. Nah, ini adalah strateginya. Jadi strateginya di proses, diferensiasinya di proses, strateginya di konten, atau strateginya di produk. Nah, itu bisa dilakukan guru tergantung daripada hasil asesmen yang sudah dilakukannya. Dan ketika melakukannya itu si guru harusnya punya ide, Maksudnya punya ide itu wajib tahu yang produk seperti apa, yang proses seperti apa, yang konten seperti apa. Oke. Nah, saya akan menjelaskannya. Karya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang pertama itu adalah diferensiasi pembelajaran di konten. Maksudnya di konten itu adalah materi yang akan diajarkan seperti apa. Nah, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Nah, bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi. Dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Dari mana bisa kita tahu siswa ini perlu bimbingan? Dari mana kita bisa tahu bahwa siswa ini cukup mahir? Atau dari mana kita tahu dia sangat mahir? Ya dari tadi yang Bapak Ibu lakukan itu, yaitu asesmen kesiapan belajar. Jadi kalau Bapak Ibu mau memilih ini, maka Bapak Ibu harus menyediakan instrumen untuk ini. Berarti nanti di pembelajarannya Bapak Ibu, si anak itu akan Ibu berikan, jadinya anaknya akan dibagi 3. Yang satu kelompok itu memerlukan bimbingan, yang kelompok 2 itu adalah siswa yang lumayan mahir atau cukup mahir. Kemudian kelompok yang selanjutnya itu adalah kelompok yang betul-betul sudah mahir. Jadi mereka itu diberikan pengayaan. Misalnya seperti ini, belajar tentang bangun ruang, tentang misalnya limas seperti itu. Tentunya kalau dia belajar limas, dia harus mengetahui kubus. Dari kubus ke limas dia harus mengerti. Seperti itu. Kalau dia belum mengerti, oh itu berarti dia berada di mana? Di perlu bimbingan. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah sedikit mengetahui, oh saya tahu Bu bahwa limas itu karena diagonalnya. Misalnya dia buat, oh ini Bu, jadikan 6 limas nih dari 1 kubus. Nah, seperti itu. Terus, tapi dia tidak tahu bagaimana supaya volumenya itu sehingga menjadi 1/3 kali luas alas, seperti itu dia nggak tahu, kali tinggi. Nah, berarti dia cukup mahir. Tetapi ketika si anak bisa menjelaskan bahwa ini kubus ketika ditarik diagonalnya membentuk 6 limas, kita berbicara dari kubus ya, limas, kemudian dia tahu bahwa luas permukaannya dari sini, dari volumenya seperti ini, berarti kita mengasihnya ada pengayaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa dilakukan si guru yaitu proses. Proses itu cara mengajarkan. Jadi kalau tadi konten itu materinya, kalau yang ini prosesnya, cara mengajarkannya. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik.
Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik, perlu mengajarkannya secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri. Bisa praktik atau juga review. Tetapi bagi peserta didik yang sangat mahir, dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didiknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk yang mahir itu kasih aja. Nah, coba kamu ukur sendiri, kamu cari luas permukaannya, kamu cari volumenya. Nah, seperti itu. Dia sudah tahu. Terus kasih beberapa permasalahan, misalnya langsung diketahui volumenya, tetapi yang mau ditanyakan adalah tingginya. Nah, dia sudah bisa seperti itu. Tetapi bagi yang siswa betul-betul membutuhkan bimbingan, kita harus mengajarkannya mulai dari dasar. Nah, itu kalau diproses. Dari ini saya garis bawahi ya, tadi dari kesiapan belajar. Nah, kemudian selanjutnya adalah produk. Produk itu performa. Jadi dia bisa melakukan, menyelenggarakan, memainkan seperti itu. Nah, diferensiasi pembelajaran ini melalui produk yang dihasilkan. Contohnya itu peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi. Masih bisa menjawab bagi yang perlu bimbingan. Tetapi bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Jadi sudah ada masalah yang sederhana, tetapi dia sudah bisa nih. Jadi ada satu tingkat di atas yang perlu bimbingan tadi. Nah, bagi peserta yang sangat mahir, nah dia bisa membuat sebuah inovasi atau bisa menelaah permasalahan yang lebih kompleks seperti yang saya katakan tadi. Dikasih dia volume, tetapi tidak dikasih tahu tingginya. Jadi agak dibalik. Bagi anak SD itu sudah sangat sulit. Sedangkan hanya sudah nampak di situ semua ukurannya untuk memasukkannya ke rumusnya, itu anak SD karena dia kan bersifat abstrak gitu, seperti itu ya. Jadi anak SD agak-agak gimana gitu mengerjakan itu dibandingkan dengan anak SMP. Nah, seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan apa? Melakukan ini. Yang tadi nih, kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar atau readiness itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Itu dia. Jadi harus digarisbawahi kesiapan belajarnya untuk mempelajari materi baru. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan asesmennya itu, barulah silakan Bapak Ibu, apakah dia diproses, apakah dia di konten, apakah di produk. Jadi kita belum berbicara tentang gaya belajar, minat, belum ya Bapak Ibu ya. Kita masih berbicara tentang kesiapan belajarnya. Jadi makanya saya katakan tadi ada 3 asesmen yang bisa kita lakukan kepada siswa kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sama pembelajaran berdiferensiasinya itu strateginya ada berapa? Ada 3, produknya, prosesnya, kontennya. Cumanya Bapak Ibu silahkan kalau dia konten, di kesiapan belajarnya itu ada perlu bimbingan. Oke, nah saya kasih contoh ketika saya melakukannya ini di kelas saya. Jadi ketika saya melakukannya di kelas saya seperti ini nih Bapak Ibu. Saya membuat soal, tetapi saya mengambil dulu capaian pembelajaran dari fase B. Di fase B, peserta didiknya, fase B itu berarti prasyarat, karena kan kelas 6 itu kan fase C ya. Kalau fase B kan kelas 3, kelas 4. Nah, di sini saya di capaian pembelajarannya di fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak. Mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai atau dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran di fase B. Kemudian saya membuat soalnya. Seperti ini asesmennya. Yang pertama saya buat, gambarlah sebuah lingkaran dan sebutkan ciri-cirinya. Kedua, gambarlah persegi panjang dan sebutkan ciri-cirinya. Kemudian saya ambil beberapa hitungan dari permasalahan matematika, yaitu hitunglah sebuah lingkaran mempunyai diameter 20 cm, berapakah luas dan kelilingnya. Nah, di sini kita kan mau belajar apa sebenarnya? Materi apa yang mau saya ajarkan? Materi yang mau saya ajarkan itu adalah bangun ruang. Maka saya ingin mengetahui
capaian pembelajaran di fase B itu sebagai prasyarat untuk ke fase C-nya, mereka tahu nggak? Deskripsi daripada ciri-ciri bangun datar itu tahu nggak? Nah, seperti itu. Nah, setelah ini saya kasih ke semua muridnya, lalu hasilnya nampak nih di sini Bapak Ibu. Saya kasih yang ada Alfredo, itu nomor 1 salah, nomor 2 dia benar, nomor 3 dia salah, nomor 4 dia salah. Nah, di sini saya buat rubriknya. Sangat mampu, mampu, cukup mampu, kurang mampu. Jadi ketika dia di kurang mampu, Bapak Ibu, saya buat perlu bimbingan. Itulah yang saya katakan tadi. Siswa itu dibagi menjadi 3 label. Sebenarnya jangan label ya, 3 kelompok kali ya. 3 kelompok perlu bimbingan, terus cukup mahir, sangat mahir. Seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Mei, monitor. Iya, baik Bu Leni, terima kasih banyak Bu Len. Tadi ada teman nih yang nanya nih Bu Len, langsung Ya, dijawab aja boleh Bu Len? Boleh. Nah ini dari Bu Medina, apakah di dalam setiap rancangan pembelajaran wajib dilengkapi dengan tiga-tiganya itu, yaitu konten, proses, dan produk? Oke. Apakah ketiga, ulang Bu Mei, karena kurang jelas, ulang Bu Mei. Saya ulangi ya Bu. Apakah di dalam setiap rancangan pembelajaran wajib dilengkapi ketiga-tiganya itu, yakni konten, proses, dan produk? Oh ya, oke. Wajibkah seperti itu ya? Tadi saya katakan bahwa guru bisa memilih ya, bisa memilih strategi diferensiasi pembelajarannya. Apakah dia di produk, apakah proses, atau di konten. Jadi berarti nggak ketiga-tiganya langsung? Enggak. Tapi kalau memang si gurunya mampu diramu ketiganya bisa. Ya, tergantung dari kemampuan si guru. Seperti itu. Apakah di dalam misalnya 2 kali 35 menit ya kalau kami SD ya. Apakah di 2 kali 35 menit ini ketiganya bisa diramunya si guru dengan sangat efektif? Ya, wes bisa. Kan gitu. Tetapi kalau si guru berdasarkan hasil asesmennya hanya 1, ya sudah 1 saja. Seperti itu Bu Mei. Saya mau menambahkan bertanya nih Bu Len. Ya. Yang disebut konten yang bagaimana, yang disebut proses bagaimana, yang disebut produk kira-kira bagaimana gitu? Oke, kalau konten tadi kan materi. Jadi materi yang diberikan itu berbeda-beda. Tingkat kesulitannya, ke situ ya, tingkat kesulitannya. Jadi kan yang kita berikan ke anak-anak itu bertingkat dia. Jadi kalau misalnya anak yang tadi yang perlu bimbingan, tadi kan misalnya belajar tentang bangun ruang. Tetapi ketika di asesmen si anak itu ternyata belum tahu persegi panjang. Blank gitu ya. Tidak tahu lingkaran. Nah, itu berarti kita konten yang kita kasih ke mereka, materi pembelajaran yang kita kasih ke mereka adalah sekitar itu dulu. Terus mungkin gini Bu Mei ya, capek dong gurunya kan gitu ya. Capek kan gitu ya. Karena akan memberikan 3 asesmen di akhir, ya 3 asesmen, menyiapkan 3 asesmen di akhir sesuai dengan peruntukannya kan gitu ya. Yang tadi anak yang cukup yang perlu bimbingan hanya mempelajari lingkaran. Lingkaran itu ciri-cirinya seperti apa, terus luasnya seperti apa, kelilingnya seperti apa. Nah, kemudian yang mahir, yang cukup mahir sudah meningkat sedikit. Nah, yang sangat mahir itu tinggal dikasih coba kenapa ini limasnya menjadi volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kayak begitu. Nah, jadi kan asesmen akhir yang diberikan oleh si guru akan berbeda seperti itu. Karena di kontennya juga sudah berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini mungkin kemarin ya yang ada webinar itu Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dengan Google Formulir. Jadi memanfaatkan akun belajar ID-nya Bu Meda. Jadi nggak sulit banget gitu. Jadi di Google Formulir itu bisa disediakan supaya tidak ribet banget. Jadi ketika si anak diplot ya di situ ya. Anak yang ini nanti di tipe A menjawab soal di tipe A. Anak yang ini menjawab soal di tipe B. Anak yang ini menjawab soal di tipe C. Jadi kayak yang itu Bu Mai, yang section. Ya. Karena memang kita buat seri webinarnya juga, pematerinya ada juga di sini Bu Ramadhani membuat istilahnya
asesmen berdiferensiasi. Ya, jadi pakai section. Oke. Baik, ini Iya. kayaknya yang semangat kali mau bertanya ini Bu Hasna. Silakan Bu Hasna. Iya, selamat malam Bu. Malam Ibu. Iya, dari Gorontalo Bu. Oh ya. Oh, jauh. Iya. Iya, terima kasih Bu. Kebetulan kami masih mandiri belajar, jadi kami masih menerapkan kurikulum 2013. Hanya ada beberapa prinsip kurikulum merdeka saja yang kami terapkan di sekolah. Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya yang saya mau tanyakan barusan dijelaskan nih sebenarnya sama Ibu Leni tentang asesmen akhir. Kalau untuk asesmen formatif mungkin agak jelas ya pada saat proses pembelajaran kita melakukan asesmen formatif dalam rangka untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kalau pada asesmen akhir, kalau kebiasaan kan di kurikulum 2013 sama soalnya ya Bu ya untuk semua siswa. Baik itu yang berkebutuhan kebutuhan belajarnya mungkin pemahamannya paham sebagian, paham seluruhnya dan sebagainya, itu biasanya kalau di kurikulum 2013 kan sama rata untuk soalnya kepada peserta didik. Nah, di kurikulum merdeka untuk asesmen akhir ini berarti seperti yang Ibu jelaskan tadi, di dalam satu kelas itu akan ada beragam soal atau tes asesmen akhir. Nah, kalau kami di daerah ini, Bu, di desa kan jaringan internetnya sangat terbatas, sehingga untuk pemanfaatan Google Form untuk siswa itu kayaknya kurang maksimal. Jadi otomatis kami tetap menggunakan tes secara tertulis. Jadi kalau nanti siswa melihat ini soal-soalnya berbeda, nanti bagaimana caranya kita memberikan penjelasan kepada peserta didik terkait dengan asesmen akhir ini. Mungkin itu Bu. Oke. Langsung ke saya ya Bu Maida ya. Silakan Bu Len. Iya. Intinya bagaimana menjelaskan ke anak-anak Iya. ini kita sedikitnya berbeda gitu. Iya. Ini aku beda gitu ya Bu Hasna ya. Silakan Bu. Iya. Oke. Gini Bu. Sebagai guru itu sangat perlu yang namanya keterbukaan. Jadi ketika Ibu melakukan sesuatu di kelasnya, maka Ibu itu menjelaskan apa yang mau dilakukan anak, kayak gitu. Apa yang mau Ibu berikan. Itu anaknya harus tahu, gitu. Jangan misalnya ujuk-ujuk kita melakukan no, enggak. Jadi sangat dibutuhkan keterbukaan kepada si anak. Anak-anak, hari ini Ibu akan melakukan tes atau asesmen kepadamu. Ibu ingin melihat sejauh manakah pengetahuanmu, karena kita mau mempelajari ini. Tetapi jangan takut, tidak akan ada misalnya, kan anak-anak paling takutnya dinilai ya. Nanti nilai saya gimana gitu. Tetapi agar kamu bisa belajar sesuai dengan kemampuanmu, kayak begitu. Jadi ketika Ibu melakukan asesmen akhir, anaknya sudah tahu karena dia akan mengerjakan apa yang sudah dipelajari, kan gitu. Kalau seandainya Ibu tidak mengatakan itu, maka dia akan ketika di asesmen akhir Ibu terus langsung kasih misalnya persoalan masalah matematika. Loh, saya kan belum belajar ini, kok Ibu guru kasih ini. Tetapi ketika dia melihat asesmennya sesuai dengan yang Ibu berikan, nah anaknya tidak akan pernah komplain. Jadi aslinya itu atau apa yang saya katakan tadi itu, di awalnya Ibu harus terbuka supaya anaknya itu tahu apa sih yang mau dipelajari, apa yang sedang dia lakukan, terus apa yang sedang dilakukan oleh si guru, seperti itu. Jadi kalau terus di tempat Ibu misalnya internetnya kurang gimana gitu ya, kalau Google Formulir itu nggak kencang-kencang banget Bu untuk internet ya, yang karena gimana ya, tidak gimana, bisa offline ya Bu Mai ya, bisa offline ya untuk mengerjakan apa ya, kalau diatur dia offline. Iya, kalau dia diatur offline bisa kok. Nah, seperti itu. Mungkin boleh saya tambahin sedikit Bu Len. Saya pernah istilah seperti ini Bu Len. Si anak bisa menilai dirinya sendiri. Jadi ketika kita siapkan 3 jenis asesmen, contohnya ada yang apa istilahnya ya, kurang, sedang, mahir.
Nah, Mm-mm. anaknya kita kasih kebebasan memilih dia akan mengerjakan asesmen yang mana. Itu gimana kira-kira bisa nggak begitu? Ya bisa. Makanya saya katakan dari awal itu perlunya keterbukaan kepada si anak. Jadi si anak akan merasa nyaman. Itu bisa kena juga itu dari mana ya? Itulah mungkin apanya ya di Merdeka Belajar ini. Ya apa sih disiplin positif ya Bu Mei ya? Jadi kena semua nih. Jadi si anak itu merasa bahagia melakukan segala sesuatu gitu di kelasnya, di pembelajarannya seperti itu. Ya, keren Bu Mai, terima kasih. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Bu Lin. Mungkin di keep aja dulu, nanti bisa kali. Baik, Iya. Ada tambahan Iya. sedikit bisa Bu ya? Oke, silakan. Atau mungkin Bu Mei mohon izin, ini mau boarding. Oke. Mohon maaf ya. Ya, kita backup aja nanti Bu Maida, kita backup Iya. sama Pak Jula nanti di belakang. Iya, Sesinya. oke. Ini sedang- Oke. Terima kasih Bu Len, hati-hati sampai di Jakarta dengan selamat ya Bu Len. Terima kasih. Safe life. Iya, terima kasih Bu. Yes. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu, Bu Hasna, nanti mana tahu pemateri kita masih ada 2 lagi, mungkin Bu Hasna nanti bisa kita sampaikan diskusinya ke mereka. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya Bu Has, paparan dari Bu Maisara. Boleh Bu Has? Siap Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Leni yang sudah memaparkan materinya tadi. Kali ini kita akan beralih ke Bu Maisara. Ya, saya mohon izin ya. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bu. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau seorang guru penggerak, penggerak komunitas belajar di Kota Medan, Kota Dairi, Kabupaten Dairi, Kapten Kabupaten Dairi juga. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Silakan Bu Maisara. Ya, monitor suara saya terdengar dengan jelas Ibu Maida. Jelas sekali Bu Mai. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat malam Bu. Iya, terima kasih. Ini kenapa saya katakan guru hebat ya, pasti hebat ya. Dengan situasi yang harusnya ini terlebih yang mama-mama ya harusnya situasi santai menemani anak-anak begitu malam-malam hari disempatkan belajar menonang-nonang ya Bu Maida ya. Keren untuk komunitas belajar EDI Kota Medan SMP 4 ya sudah menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih Bu Mei. Kemudian izinkan saya sapa Bapak Ibu, ada beberapa khususnya dari Kabupaten Dairi ya. Ada Ibu Citra, sekretaris komunitas kami dan juga penggerak Bu Maida, penggerak komunitas belajar di Kabupaten Dairi. Jadi nanti mungkin kami undang balik ya Bu Maida ya, berbagai praktik baik itu di komunitas kami begitu. Jadi saling belajar. Kemudian ada Pak Tarigan tadi saya lihat ya. Kemudian ada beberapa rekan-rekan hebat kapten ini Bu Maida. Ada Pak Jula, ada Bu Aisyah. Pak Jula kebetulan pemateri ya. Kemudian ada Pak Edward, Pak dosen. Selamat malam Bapak Ibu. Ibu Ramadhani. Ibu Ramadhani ini ya. Saya apa istilahnya? Webinar kita ini dihadiri kepala sekolah saya Bu Mai, ada Pak Sakot Basuki. Wow. Iya. Monitor dong, saya nggak nampak wajahnya Bu Maida. Apa jaringan saya ya? Iya. Selamat malam Bapak. Salam sharing and growing together selamat dari malam. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Ada juga yang baru bergabung ini, Ibu Duta kita Bu Maida, Ibu Haris Dayani. Selamat malam, Mem. Iya, jadi karena mungkin sifatnya kita ini santai tapi serius ya Bu Maida. Kalau saya Bu Leni tadi bawaannya, materinya kok udah macam gimana gitu ya, dalam gitu ya. Jadi saya menyimak betul-betul daging ya materinya ya. Jadi itu saya Bapak Ibu, kita mungkin sharing saja, bercerita dan kemungkinan bagaimana praktek baik yang sudah pernah diterapkan ya. Jadi poinnya kita belajar dan diskusi bersama. Intinya mungkin tadi untuk profil sudah dijelaskan Bu Maida ya. Sembari kita saya persiapkan share screen Bu Maida. Saya ingin tanya nih rekan-rekan guru dengan penjelasan Bu Leni tadi kira-kira sudah berapa persen pencerahannya tentang diferensiasi ini setelah hasil dari merenang-nonang tadi ini sama Bu Leni ini. Kira-kira persentase pemahamannya sudah berapa dalam begitu ya? Silakan di chat Bapak Ibu untuk menjawab. Iya, Bu Maida bisa dipandu ya. Saya coba share screen karena kalau dia ini nggak nampak chatnya. Bapak Ibu silakan di chat kira-kira pemahamannya berapa persen. Kira-kira sudah
pemahamannya atau mungkin jangan berapa persen deh, persentasenya kita tidak tahu sejauh dari mana begitu ya. Atau mungkin sudah paham, belum paham, atau mulai paham. Begitu begini ya Bu Mei ya. Ya, ya betul. Iya. Andri Bu, ada yang respon dalam chatnya? Belum Apakah dalam-dalam sudah kali paham? ya, Bu. Belum dalam-dalam kali ya. Oke, baiklah. Saya lanjut ya Bu Maida ya. Baik, kalau sesi Bu Leni tadi fokus kepada asesmen diagnostik tentang kesiapan belajar, maka di kali ini saya akan membawakan tentang profil belajar murid ya. Oke, dari gambar coba kita lihat kira-kira ini strategi diferensiasinya di mana ya? Apakah di konten, apakah di proses, apakah di produk, Bapak Ibu? Yuk, kita sharing, boleh hidupkan mikrofonnya, boleh di kolom chat juga. Kita sambil diskusi ya. Bu Maida izin sesi saya berapa menit Bu Mei? Pemaparan cukup 10 menit nanti. Sepertinya di diferensiasi proses, Bu. Proses ya, dengan Ibu siapa ini? Ini Ibu ya, Hasna Gorontalo. Hasna dari Gorontalo. Proses ya. Iya, diferensiasi proses. Oke, baik. Kemudian, ketika ada pertanyaan seperti ini, ketika memilih liburan, saya biasanya titik. Kira-kira Bapak Ibu jawab yang mana nih? Kalau misalkan diberikan option ya, ini kan Bapak Ibu kan dengan segudang penuh kegiatan, capek di sekolah, belum lagi mungkin permasalahan peserta didik ada yang super duper muridnya. Nah, kita ini butuh healing ya kan ya, kalau bahasa sekarang disebut dengan healing. Atau mungkin ya hiburan lah. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika ditawari sebuah tempat atau diajak liburan nih, kira-kira untuk memilihnya biasanya menggunakan cara Bapak Ibu bagaimana? Apakah baca brosur? Iya, biasanya membaca brosur, Bu. Browser ya. Yang lain boleh tuliskan di chat A, B atau C. Oh iya. Bu Medina ada yang A dan B, Bu B, Bu Pak Sangkot B, B. Bu Mika B, banyakan B Bu, saya juga B. Ya, banyakan B ya. Nah, sadar nggak kita Bapak Ibu? Pertanyaan ini sudah adalah cara untuk memetakan tipe gaya belajar kita. Nampak nggak dari soalnya? Kira-kira kalau model A itu dengan yang menjawab A, kira-kira tipe belajarnya apa? Yang menjawab B, kira-kira gaya belajarnya apa? Kalau C, kira-kira gaya belajarnya apa? Terlihat ya, beda ya? Iya, beda. Nah, jadi kalau tadi ada kata kunci mendengarkan, berarti memang si anak atau kita tersebut masuk ke dalam kategori auditori. Auditori. Nah, ini dia. Kemudian membaca, pastinya membaca dengan melihat ya, jelas dia itu visual. Kemudian membayangkan keadaan ketika saya di tempat tersebut. Nah, itu merupakan salah satu cara kita dalam membuat survei untuk memetakan gaya belajar murid ya, gaya belajarnya dalam hal ini mungkin kita sebut dengan istilah modalitas. Oke Bapak Ibu, data tadi sudah dijelaskan oleh Bu Leni ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Intinya sudah dikaji mulai dari asesmennya awal, tengah, akhir. Kemudian di sini kita fokuskan nanti kalau tadi di kesiapan belajar bagaimana kita memetakan atau mengelompokkan anak yang berkaitan dengan strateginya nanti sesuai kesiapan belajar mereka. Maka di sini kita membahas tentang memetakan mereka dengan gaya belajarnya sehingga nanti di dalam merencanakan pembelajaran juga kita bisa petakan. Tapi yang perlu kita ingat ya, ini tadi yang pertanyaan Ibu yang dari Gorontalo tadi ya, bahwasanya tidak harus ketiganya strategi itu kita terapkan, konten, proses, dan produknya. Tapi yang kebanyakan ya pada umumnya guru itu membuat ketika kita menerapkan kurikulum merdeka atau mungkin ketika kita disuguhi, ketika kita dijejali materi tentang diferensiasi dan melihat minat bakat murid, nanti masalah minat akan dibahas oleh Pak Julafri Gandhi. Biasanya itu di produk ya, di produk hasil tagihan murid. Itu biasanya terlihat, yang paling sering terlihat diferensiasinya. Nah, ketika mungkin diferensiasi prosesnya, ketika mungkin dalam pembelajaran di kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya ya. Artinya begini, ketika Pak Ibu menggunakan metode ceramah, pastinya ada dong ya, kita bercakap-cakap, berbicara begitu. Atau kali lain Bapak Ibu membuat persepsi ataupun sebagai pemantik awal materi, Bapak Ibu membuat video. Video, kemudian dari sana Bapak Ibu mengajak mereka berinteraksi, yuk apa yang kamu dapatkan dari video itu. Atau mungkin dengan hanya sebuah gambar, kau berikan gambar ya,
kita buat itu kira-kira coba posisi atau ini gambar apa. Nah, biasanya itu sebagai pemantik ketika kita akan masuk dalam materi. Nah, ternyata ketiga hal tersebut sudah mengakomodir dari gaya belajar si murid tadi. Nah, gaya belajar si murid. Jadi kita tahu bahwasanya kebutuhan itu memang sebagai dalam diferensiasi intinya ya, tujuannya itu adalah memetakan kebutuhan belajar murid itu sesuai dengan kebutuhan mereka, kesiapannya, minatnya, profilnya. Jadi di sini tadi kita bahas, Bu Leni tadi sudah paparkan mengenai kesiapan belajar, kemudian minat murid nanti akan dibahas oleh Pak Sinaga ya. Kemudian kita bahas di sini tentang profil. Karena dengan profil inilah, dengan kesiapan inilah, dengan minat inilah kita akan lebih maksimal atau menerapkan pembelajaran itu. Kita yakin kalau yang Bapak Ibu sudah menerapkan ini dengan baik, saya yakin kelas itu 3 kali 45 menit untuk SMP ya, 3 kali 45 menit itu, wow, kurang Bapak Ibu. Kalau memang aktif dengan mengakomodir sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu. Jadi ini asesmen ya, salah satu sudah dipaparkan Bu Leni juga tadi, bagaimana kita menentukan gaya belajar mereka, bagaimana cara kita menentukan kesiapan belajar mereka, salah satunya kita buat dengan kuesioner, atau bisa dengan Google Form, atau bisa dengan checklist atau survei, begitu ya. Jadi ini dikembalikan kepada kita Bapak Ibu bagaimana untuk memetakannya. Nah, kita tahu apa itu gaya belajar ya. Gaya belajar itu bagaimana mencoba cara aktif. Artinya dia menggunakan satu cara untuk mendapatkan informasi ya, informasi sehingga dia paham terhadap informasi itu. Saya sendiri, kalau saya pribadi ya, ketika diberikan atau diajarkan sebuah materi, ketika tidak saya tuliskan Bapak Ibu ulang, saya buat resumenya, saya nggak bakal paham begitu. Atau ketika mungkin kawan-kawan ataupun rekan-rekan membahas sebuah topik, saya dengar saja, loh kita bahas tentang PMM, loh ada yang terbaru begini-begini. Saya dengar saja, oh saya sudah paham. Berarti inilah gaya belajar saya begitu. Jadi demikian halnya dengan siswa ya. Nah, bagaimana caranya kategori ataupun kita bisa paham kategori dari gaya belajar atau modalitas itu? Pertamanya adalah kita pahami dulu bahwa memang untuk cara pertama menyerap informasi dengan mudah itu disebut sebagai gaya belajar atau modalitas. Kemudian dominasi otak. Nah, disinilah kita nanti kenal dengan istilah visual, audiovisual ya, auditorial dan kinestetik. Baik, ini mungkin lebih kepada apa ya? Pemetaannya aja ya. Ciri-ciri orang visual itu apa sih? Nah, beginilah dia ya. Kemudian ya, ya Bu Mei. Ini dari tadi sudah ada teman yang nggak sabar bertanya. Boleh ya Bu Mai? Saya selesaikan dulu diskusinya nanti Bu Mei. Karena ini nggak berapa slide ini paparannya. Kita selesaikan dulu ya. Oke, supaya kita petakan nanti ya. Oke, Bu Mei. Lanjut. Ya. Oke. Jadi sini saya paparannya sekedar ciri-cirinya saja ya. Ciri orang visual bagaimana, ciri orang auditorial bagaimana, ciri kinestetik bagaimana. Nah, kemudian ini contoh praktek baik. Jadi sudah selesai Bu Mei. Hanya ini saja kok. Oke. Praktek baik yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, saya memetakan kesiapan belajar siswa, saya buat dengan Google Form dan saya buatkan saya berikan kepada kepala sekolah. Kemudian kita petakan gaya belajar mereka dan saya buat dalam dokumen begitu. Jadi di sini sifatnya bentuknya dalam bentuk Google Form. Ketika masuk, Bu, bagaimana kalau siswa tidak punya online atau HP? Ya, versinya bisa dengan menggunakan cara secara cetak atau secara print gitu ya. Jadi hasil yang mereka kerjakan tadi ada saya olah seperti ini ya, laporan individual tentang modalitas gaya belajar siswa. Nanti mereka terlihat dari pertanyaan yang dibuat seperti yang saya sebut di awal itu akan terlihat anak dominannya di mana, dominasinya visual, kemudian audio atau kinestetik. Jadi ini kita petakan, kemudian kita buatkan dalam sebuah bundel, saya print ini, saya cetak di tangan kepala sekolah, saya buat jadi sebuah bundel dokumen, saya siapkan di kelas saya untuk diketahui ataupun mungkin disesuaikan oleh guru-guru lain yang masuk di kelas saya begitu. Itu saja mungkin Bu Mei untuk sekedar pemantik ya terkait dengan gaya belajar siswa itu tadi. Oke. Saya kembalikan ke Bu Mei, sekiranya ada yang mau kita diskusikan. Saya stop share dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mei Sarah. Tadi sebenarnya pembukaan awal itu saya merasa terjebak gitu. Saya pikir saya uji pengetahuan saya. Rupanya saya mau di asesmen, mau dipetakan saya itu masuk ke mana gitu. Keren. Pembukaan
Baik, langsung saja. Jadi itu salah satu ya Bu Mei, itu salah satu soal dari kuesioner untuk pemetaan gaya belajar itu. Bentuknya ada di Google Form. Oke, baik Bu Ya. Medina silahkan. Open mic-nya Bu Medina. Baik, selamat malam Ibu. Ibu dengan Ibu apa Mai. tadi? Saya Narasumbernya? Ibu Mai, moderatornya Iya, Ibu Mei. Mai semua ya. Ya, makasih Bu Mai Sarah buat Oke. materi yang sudah dipaparkan. Mm-mm. Ini ada satu yang saya menjadi pertanyaan untuk dalam menerapkan dengan jam pelajaran yang kita ampuh ya. Itu kan 1 jam pelajaran lebih kurang 45 menit ya. Ya, Ibu izin, Ibu SMP, SD, SMA? SMP? SMP ya? Iya. SMP 40 menit. 40 menit ya. Iya, 40. Iya. Itu kan model pembelajaran ini memang sangat baik ya, Bu. Hanya kendalanya begini, bagaimana ya cara kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan yang sudah Ibu jabarkan tadi dengan jam pelajaran yang begitu singkat. Di mana kalau saya sendiri alami udah cuman 2 jam pelajaran dengan mata pelajaran yang saya ampuh, itu dipisah pula lagi dia, Bu. Nah, saya juga udah tanyakan solusi kepada komunitas juga, Bu. Gimana ya supaya lebih efisien untuk menerapkannya? Tadi kata Ibu kan di pembelajaran berdiferensiasi itu yang ketiganya itu konten, proses, dan produk itu tidak selalu harus diterapkan. Tergantung situasi, tergantung kebutuhan yang menuntut materi yang akan kita berikan. Kira-kira saya minta solusinya, Bu, gimana ya tips untuk boleh menerapkan itu dengan seefisien mungkin sehingga anak-anak juga bisa menerima pembelajaran kita, tidak hanya mematokkan dengan satu gaya strategi belajar gitu. itu. Ya kan karena kalau kita ngikutin itu gaya belajar itu pasti sudah memakan waktu berapa menit gitu ya, Bu ya. Nah, sementara materinya itu bisa saja tidak nyampe gitu. Kira-kira cara bagaimana ya, Bu, untuk bisa saya terapkan? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, baik Ibu Medina. Langsung saya jawab ya Bu Meida ya. Iya. Kalau dalam asumsi saya tadi, saya pikir pertanyaannya Bu Medina begini, bagaimana menerapkan ketiga strategi konten, proses, dan produk itu dalam 2 kali 40 menit, begitu ya. Baik, jadi Bu Medina, khusus untuk tipe atau gaya belajar ini, profil murid ini yang kita katakan sebaiknya ini dilakukan di awal tahun atau di awal semester. Misalkan nih Ibu Medina seorang wali kelas, guru wali kelas. Nah, otomatis kita perlu memetakan murid kita. Nah, jadi seperti yang kami katakan tadi, seperti yang sudah saya lakukan ketika saya kebetulan saya wali kelas 9 dan guru kelas 7 ya. Saya wali kelas 9 dan mengajar di kelas 7. Saya kebetulan mengampu bahasa Indonesia. Jadi di kelas 9 itu saya petakan profilnya tadi dengan gaya belajarnya. Survei itu saya berikan. Survei itu saya berikan, kemudian hasilnya ini saya rekap, kemudian hasilnya dalam bentuk print out sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Oh, si anak, contohnya namanya si Mikael. Mikael ini cenderung di visual sekian persen, audio sekian persen, kinestetik sekian persen. Mana dominasinya? Nah, ini saya jadikan sebuah bundel seperti album. Saya buat di sana profil murid saya itu saya letakkan di kelas dan saya bagikan kepada guru lain yang mengajar di kelas saya. Yang mengajar di kelas itu begitu. Jadi dengan pemetaan, dengan memahami tipe gaya belajar murid saya harapannya guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya bisa menyesuaikan dalam pembelajarannya begitu. Nah, karena kan kita temukan ada kalanya ketika kita berikan dia membaca, contoh ya di kelas 7 ini saya praktekkan. Nah, terlihat anak ini audio. Kenapa? Ada anak yang lambat membaca. Ketika anak lambat membaca belum mahir lah. Kemudian saya berikan membaca mandiri. Tidak dapat Bapak Ibu. Saya buat pertanyaan, tak dapat apa yang dibacanya. Tak ngerti lah gitu, tak bisa dia pahami. Nah, ketika mungkin saya tunjuk satu orang, kamu baca, kuat, dia baca. Belum lagi, kuat lagi. Saya suruh berteriak membacanya dengan intonasi lafal tekanan, intonasi jeda yang tepat. Akhirnya saya tanya yang lain, dapat. Artinya apa?
Jadi dia mungkin dengan audio, dengan suara tadi, dengan mendengar itu dia jadi paham. Jadi di sini kita tahu bahwasannya dia adalah tipe anak yang auditori begitu. Itu contoh ya. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia dan permasalahan yang kompleks yang saya dapatkan itu kemampuan membaca anak itu di kelas rendah atau di kelas 7 itu masih minim gitu. Jadi tipe gaya belajar ini kalau memang kita terapkan intinya Bapak Ibu Medina ya, itu di awal tahun atau di awal semester dan sebaiknya masuk atau kita masuk ke dalam dokumen bundel diferensiasi kita untuk sekolah kita begitu. Begitu Bu Medina, mungkin sekaligus praktik baik. Bu Maisara, kalau saya dengar cerita Bu Maisara tadi berarti bukan setiap saat kita melakukan ini ya. Bukan. Setiap saat. Ketika sudah dilakukan itu asesmennya di awal, wali kelas berarti cukup wali kelas melakukannya boleh gitu ya. Nah, ketika guru melihat datanya dari awal guru sudah langsung bisa mengelompokkan ya, kelompok auditor begitu mana, kelompok ini. Jadi si guru tinggal memberikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya ya Bu ya. Iya. Iya, khusus untuk gaya belajar ya. Khusus untuk gaya belajar. Lain hal dengan kesiapan belajar. Kalau persiapan belajar ada baiknya per awal materi, sebelum materi itu diajarkan. Jadi kita lihat dulu sejauh mana kesiapan pemahaman mereka untuk materi begitu. Namun tidak tertutup kemungkinan Bu Maida, kalau memang setiap guru, contoh saya di kelas 7 mengajar bahasa Indonesia saya buat secara kolektif. Tipe gaya belajar ini saya buat secara kolektif karena wali kelas belum terapkan begitu. Jadi memang perlahan-lahan ini sudah menjadi di awal tahun baru, ajaran baru nanti ya, itu sudah menjadi bisa dikatakan contoh praktik baik dan kemungkinan akan diterapkan untuk seluruh rombel begitu. Begitu Bu Maida. Mudah-mudahan sudah cukup. Terima kasih Bu Mai. Ada pertanyaan lagi ini dari ini permintaan dari Bu Artaulina Bu. Boleh dibagi contoh kuesionernya Bu? Boleh dibagi contoh. Oke, boleh Ibu. Nanti gimana caranya Bu Maida ya? Ibu apa ini? Jadi dari mana ya? Karena kita kan grup apa nggak ada. Ya, Bapak Ibu, tadi saya mengirimkan ada grup Marnona nanti boleh bergabung ke sana. Nanti akan kita kirimkan ke sana ya Bapak Ibu. Oke, setelah ini akan saya share lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lain, terima kasih untuk Bu Minar satu lagi. Pertanyaan terakhir untuk Bu sesi Bu Maya. Silakan Bu Minar kalau bisa singkat dan jelas. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Nah, saya tuh bingungnya di penilaian akhir semesternya, Bu. Nah, biasanya kan kalau di akhir semester kan kita buat soal, berarti itu misalnya 30 soal biasanya ya. 25 pilihan berganda, 5 esai. Nah, cara menerapkan ketiga tadi itu gimana, Bu? Berarti soalnya kita tambah gitu atau beraneka ragam? Terima kasih, Bu. Oke, maksudnya untuk modalitas belajar ini ya, tipe gaya belajar ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan soal AKM yang sekarang, Bapak Ibu di sana kita tidak hanya membaca kan, sudah ada soal yang jawabannya dalam bentuk audio, sudah ada soal yang jawabannya dalam bentuk drag and drop. Jadi secara tidak langsung di sana sudah mengakomodir ketiga gaya belajar tadi. Nah, pertanyaannya, siap nggak kita di sekolah membuat model seperti itu, begitu ya? Dimana dengan saya rasa rata-rata kita itu biasanya menggunakan soal itu masih dalam bentuk Google Form, katakan paling yang terakomodir itu hanya visual dan ya sebenarnya bisa ya visual, kemudian kinestetik, kemudian dalam bentuk kalau dalam Gform ya video, misalkan Bapak Ibu masukkan video di sana. Nah, tanyakan apa yang Bapak Ibu minta dari sana begitu. Tapi kalau mungkin soal kita dalam versi cetak ya, print soal gitu di akhir semester, paling yang terakomodir hanya visual dan dan kinestetik. Kalau di audio itu akan mungkin tidak terakomodir langsung. Namun ketika ada kata-kata kunci seperti tadi, saya mendengarkan penjelasan dari orang lain. Kata mendengarkan itu adalah clue bagi anak yang tipe belajarnya, gaya belajarnya adalah auditori. Begitu Ibu, mudah-mudahan sudah cukup bisa ini menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu Maisara. Oke, mungkin kalau nanti di sesi akhir masih ada tanya jawab, kita buat tanya jawabnya lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Maisara. Pemateri berikutnya dari Pak Julafri Gandhi. Ada yang raise hand Ibu Maida, itu belakangan aja. Ada kok kapten dari Unike ya. Oke. Itu nanti saja sekaligus ya. Nanti ya Bu Unike ya. Oke, sekarang kita dengar paparan dari Pak Julafri Gandhi Sinaga. Oke, Pak Julafri Gandhi sudah siap Pak?
Oke, Bu Meida, tampang kedengaran suara saya, Bu. Terdengar jelas, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Kebetulan saya baru pulang dari dinas, Bapak Ibu. Saya singgah di jalan sebentar biar bisa mengisi acara pada malam hari ini. Mohon maaf, wala suasananya gelap-gelap ini. Nggak apa-apa, Pak. Nih, memang Oke, luar biasa iya. kemarin kita ciduk langsung mau Iya, ke iya. materi sudah luar biasa. Jadi saya izin off kamera, Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jul Afrigan di Sinaga. Saya berasal dari Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Ibu, selaku Kokapten Belajar ID dan sekaligus juga Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, pada kesempatan ini yang hadir pada saat ini teman-teman semua ini kebanyakan ini udah paham-paham semuanya nih Bu Meda. Saya rasa nggak usah lagi lah nanti. Kita namanya bincang santai, Pak. Jadi kita saling berbagi. Kalau ada yang kurang paham nanti kita saling berbagi. Iya ya, jadi Perlu sedang saya di penyegaran, sini. Pak. Di sini ada fasilitator, ada duta. Aduh, jadi segan saya nih Bu Mei. Kalaupun kurang-kurang nanti mohon dimaafkan lah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Jadi sejarahnya kemarin itu main ciduk. Saya baru bangun tidur langsung ditelepon sama Bu Meda. Bang, tolong bang gini-gini katanya. Iya, HP itu saya bilang. Oke, nggak apa-apa. Saling berbagi Bapak Ibu. Ya, kalaupun apa nanti kita banyakan berdiskusi Bapak Ibu ya. Oke, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu share screen-nya Pak Jul sampai, ya memang betul Bapak Ibu kemarin kata teman-teman bilang, oh kayak mana bukanlah kita membahas pembelajaran berdiferensiasi. Saya langsung mikir siapa pemateri ya. Pak, jadi Pak Jul Afrigandi saya telepon jam 6 pagi, baru bangun. Bang, ngisi acara pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh boleh, luar biasa. Dari saat ini, tadi ditelepon sedang dari perjalanan, tapi masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Jul Afrigandi, semoga nanti kita dapat oleh-oleh dari Pak Jul. Kalau oleh-oleh saya rasa enggak lah, lebih banyak pengalaman Bapak Ibu yang ada di sini kayaknya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi Bu Leni dan Bu Maya sudah panjang lebar menceritakan sebetulnya apa sih ya pendidikan yang berdiferensiasi itu atau pembelajaran berdiferensiasi itu apa gitu ya kan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada berdiferensiasi secara proses ya kan Bapak Ibu. Nah, pada saat ini saya mencoba menjelaskan Bapak Ibu apa itu berdiferensiasi produk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara produk Bapak Ibu tentunya itu adalah hasil akhir, di mana ada hasil akhir itu adalah sebuah hasil karya yang harus ditunjukkan peserta didik kepada kita, yang mana disebut kita sebut dengan tagihan, tentunya tagihan di akhir pada proses pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara produk, jadi produk ini sebetulnya Bapak Ibu adalah hasil pekerjaan ataupun unjuk kerja yang kita berikan kepada peserta didik yang nantinya akan ditujukan ataupun ditunjukkan kepada kita selaku guru, demikian juga hasil yang akan ditunjukkan kepada sesama peserta didik, di mana mereka akan menunjukkan bagaimana mereka menyusun konsepnya, bagaimana supaya hasil akhir ataupun produk daripada peserta didik itu bisa ditunjukkan di depan kelas kepada teman-temannya, mungkin dengan cara mempresentasikan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, dan produk itu Bapak Ibu adalah suatu yang harus kita ketahui atau tangible Bapak Ibu, yang artinya ada sebuah hasil wujud nyata ya yang mereka kerjakan dari pemahaman materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, apa sih jenis produk itu Bapak Ibu? Nah, kalau kita berbicara jenis produk adalah hasil akhir. Nah, apa saja?
Ada dia seperti karangan, ya, ada tulisan, ataupun hasil tes, mungkin dalam berbentuk presentasi, mungkin pidato, rekaman, dan diagram. Nah, di bawah ini, di gambar di samping ini merupakan sebuah produk yang sudah dikerjakan peserta didik. Yang di atas ini saya ambil dari bahan yang lain. Kalau di bawah ini adalah hasil produk dari siswa saya sendiri, Bapak Ibu, di mana hasil produk mereka pada saat itu adalah mereka membuat video, gitu, video di mana dari pemahaman yang mereka pahami dari proses pembelajaran yang sudah kita berikan, mereka membuat sebuah produk dari apa yang mereka ketahui, gitu. Nah, apa sebetulnya produk itu, Bapak Ibu? Adalah sebuah cermin, ya, cermin dari apa yang mereka pahami daripada proses pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Jadi itulah wujud nyatanya, Bapak Ibu. Wujud nyatanya bisa membuat, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita berdiferensiasi? Di awal, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan materi, kita sudah memberikan sebuah pertanyaan pemantik mungkin kepada peserta didik, di mana dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan mungkin soal-soal esai yang kita berikan kepada peserta didik tersebut, kita mendapatkan kebutuhan murid itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan produk yang baik, kita harus mempertimbangkan kebutuhan murid itu seperti apa. Dan penugasan-penugasan yang harus kita berikan kepada peserta didik harus memberikan sifatnya membantu, ya, baik itu secara individu, baik itu secara berkelompok, sehingga nanti anak kita ataupun peserta didik kita itu nanti betul-betul memahami dan terarah, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita maksud ataupun yang kita harapkan daripada peserta didik. Nah, pertanyaannya, kenapa harus produk? Kenapa harus produk? Karena di dalam pembuatan atau hasil produk di akhir materi, yaitu kita mengharapkan anak didik tersebut tertantang untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah wujud nyata. Jadi di sini mereka akan tertantang bagaimana supaya produk mereka itu betul-betul bisa berhasil atau tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Baru yang kedua itu kita memberikan pilihan kepada murid untuk berekspresi bebas. Mereka bebas mau bagaimana cara mereka sehingga produk itu bisa tercapai sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak serta-merta kita menentukan harus begini, tapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk berekspresi, ya, untuk berekspresi bagaimana supaya dia di akhir menciptakan sebuah produk ataupun hasil. Nah, yang perlu kita berikan hanya rambu-rambu, kita arahkan gitu, sehingga tidak daripada jalur. Nah, yang tujuannya adalah bagaimana supaya pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, ekspektasi apa, Bapak Ibu? Apa yang harus kita harapkan daripada murid? Tentu kualitas, ya, kualitas pekerjaan apa yang kita inginkan dari produk mereka. Harus ada ekspektasinya. Nah, konten apa yang harus ada dalam produk tersebut? Dan bagaimana mereka harus mengerjakan sehingga nanti menjadi produk yang sesuai dengan harapan kita, dengan harapan peserta didik, ya, itu yang kita harapkan. Ekspektasi apa? Gitu. Ya, harapan kita seperti apa? Jadi sehingga apapun yang mereka kerjakan itu nantinya memiliki makna dalam proses pembelajaran mereka. Nah,
Ya mungkin di akhir sebagai catatan Bapak Ibu, walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan ya untuk membantu kita memodifikasi persyarat dari produk yang harus dihasilkan murid dengan kesiapan, minat dan kebutuhan belajar individu, namun kita sebagai guru yang tetap mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan pemberian ya tugas dengan menghasilkan produk, kita mengharapkan siswa itu betul-betul tertantang sehingga dia mengikuti proses-proses yang sudah disusun sebelumnya, yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan hasil yang baik Bapak Ibu. Jadi kalau seperti saya Bapak Ibu di sekolah saya akan memberikan kebebasan kepada mereka. Produk apa yang dihasilkan nantinya setelah materi ini selesai? Apakah mereka menunjukkan produknya itu dalam berbentuk infografis ataupun video? Kenapa saya berikan pilihan? Karena sebagian siswa itu ada yang sudah laju di dalam teknologi, ya kan? Ada memang pintar bercakap-cakap. Tentu kalau orang yang pintar bercakap-cakap, intonasinya sangat bagus, mungkin bisa menghasilkan sebuah video pembelajaran, video daripada produk pemahaman materi tersebut. Gitu, Bapak Ibu. Jadi karya-karya anak saya itu bermacam-macam yang saya berikan, walaupun sebetulnya saya adalah guru PJOK Bapak Ibu, tapi mereka bisa mengekspresikan pemahaman mereka dalam berbentuk wujud nyata seperti infografis ataupun video. Jadi ini yang saya sudah lakukan di sekolah saya Bapak Ibu, dan semua hasil karya mereka saya kumpulkan itu di classroom. Tentunya di classroom itu nantinya saya akan memberikan penilaian sesuai dengan bagaimana tingkat pemahaman mereka ataupun kreasi mereka di dalam membuat sebuah produk. Jadi begitulah yang saya lakukan di sekolah selama ini Bapak Ibu. Jadi mungkin itu pemahaman ataupun praktik baik ya yang saya lakukan di sekolah, sehingga pembelajaran yang kami laksanakan di sekolah itu dapat memiliki makna kepada mereka, dan itu saya camkan kepada peserta didik. Apapun ceritanya, apapun yang kita kerjakan itu harus ada pemahaman, harus ada aksi, gitu, harus ada produk, sehingga nantinya mereka setelah mengikuti pembelajaran yang saya berikan, mereka sudah memiliki pengalaman. Karena kalau selesai materi tidak ada sebuah hasil ataupun produk, ya mungkin selesai pembelajaran selesai sampai di situ gitu. Jadi kalau ada sebuah produk yang mungkin nanti akan dijadikan menjadi sebuah portofolio, mungkin akan menjadi pengalaman besar bagi mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi mungkin begitu Bu Maida pemaparan dari saya. Oke, baik Pak Jular Frigandi. Kalau boleh saya katakan Pak Jular Frigandi ini orang orang olahraga melek teknologi. Saya sendiri terkadang minder ya sebagai orang teknologi, melihat teman-teman yang luar biasa di bagian artinya, terkadang saya merasa gimana gitu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Jular Frigandi. Langsung kita ke sesi tanya jawab ya. Bu Nike silakan, dari tadi udah nggak sabar ini Bu Nike mau bertanya. Ayo Bu Nike, ini mau ceritanya ini Bu Nike mau bertanya atau mau sharing ini Bu Nike? Pasti sharing itu Bu Maida. Enggak, mau bertanya dikit Bu Mei. Jadi kan dari hasil asesmen gaya belajar kami lakukan di sekolah, ternyata siswa kami itu hampir 60 ke 70 itu adalah kinestetik. Jadi saya pribadi sendiri mengalami kesulitan untuk menemukan teknik-teknik pembelajaran apa yang pas untuk gaya belajar kinestetik, tetapi tidak mengganggu pembelajaran untuk gaya yang audio ataupun visual. Dan kan tidak mungkin selalu juga diletak pembelajaran kinestetik itu setiap hari dilakukan di luar kelas. Tetapi kan di dalam kelas itu teknik apa yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kinestetik buat anak siswa saya. Kebetulan memang kami SMK, jadi kemarin kami kasih gaya asesmen gaya belajar untuk siswa kami. Ternyata memang semuanya itu
mau jurusan apa saja, mereka 70 ke 75% adalah gaya kinestetik. Dan sehingga harus bergerak gitu ya kan, gaya belajar apa yang tepat di dalam melakukan diferensiasi proses ketika dalam pembelajaran ataupun konten seperti itu Bu Mai ataupun Pak Julah. Terima kasih. Tadi sebenarnya saya udah mau jawab langsung Bu Nike. Ya udah masukkan taruh keluar anaknya. Ternyata Bu Nike mau mencari solusi yang lain selain yang di dalam ya. indoor Bu. Bukan yang di outdoor, kan nggak mungkin setiap hari guru itu mengeluarkan muridnya ya kan. Kalau semua mengeluarkan berarti tidak ada pembelajaran di dalam kelas. Memang kebetulan memang sekolah kami itu hampir 70 ke 75% ketika saya memberikan asesmen kepada murid-murid itu yang terjadi, sehingga guru bertanya, kan saya guru BK, saya berikan asesmen, kemudian apa solusi yang diberikan untuk anak-anak kami yang SMK untuk pembelajaran yang di indoor selain praktek ya kan, praktek mungkin mereka kinestetik, selain pembelajaran praktek tapi teori gitu yang di dalam kelas, seperti itu Bu Maida. Oke, mungkin bisa berbaginya Bu Mai atau Pak Jul ya, kasih masukan saran atau gimana ya ketika karena mungkin ke ya gaya belajar ya Bu Mei ya, jadi gawanya saya deh. Oke Bu Nike, thank you. Anak SMK memang cenderung identik dengan lasa atau apapun itu ya. Wajar jika mereka memang mayoritas itu kinestetik begitu. Sebagaimana kita tahu tadi itu ya, bahwasanya ciri orang yang kinestetik itu lebih kepada perhatian fisiknya. Jadi tidak melulu ketika kita dalam belajar harus membawa mereka keluar kelas. Jadi di dalam kelas pun bisa kita manfaatkan ataupun kita sounding. Ini yang kami katakan tadi, tidak melulu ketika memang dalam pembelajaran itu, sebenarnya ketiga tipe belajar ini sudah kita akomodir dalam pembelajaran. Ketika kita menjelaskan materi secara vokal, berarti itu sudah memenuhi kebutuhan orang yang auditori begitu. Nah, Bapak Ibu kadang datang menyentuh si siswa, bahkan mengusap kepala mereka, itu sudah kebutuhan orang kinestetik. Ya, ketika mungkin kita minta yuk jalan ke depan, pastinya Pak Ibu sering mengadakan ice breaking ya di awal pembelajaran supaya konsentrasi. Dengan adanya ice breaking tadi, kenapa? Karena orang kinestetik ini kan lebih kepada fisik dan banyak bergerak. Nah, itu sudah mengakomodir kebutuhannya. Dengan dia merasa diperhatikan, dia dipedulikan, maka dia pasti fokus dalam pembelajaran materi apapun itu. Karena memang ciri khasnya orang-orang yang kinestetik ini tidak betah dengan duduk lama-lama begitu. Jadi memang ketika kita tadi sudah petakan, yuk kita panggil, yuk ke depan. Padahal hanya bertanya, apa yang kamu ingat minggu lalu? Tapi kita ajak ke depan, dia bergerak. Jadi itu sudah mengakomodir kebutuhannya. Jadi tidak melulu hanya misalkan strategi atau model pembelajaran apa. Model pembelajaran apapun itu bisa kita terapkan. Yang penting kita sudah petakan, oh si anak ini kinestetik. Begini caranya. Jadi dengan sentuhan fisik tadi saja, itu sudah mengakomodir kebutuhannya tadi. Begitu Bu Nike. Jadi tidak melulu kita harus ke lapangan, belajar outdoor atau apa. Di dalam kelas pun itu, tapi kita lihat, oh si anak ini nggak betah ini. Perhatikan, pasti dia lasa. Ketika nanti sudah beberapa menit kita menjelaskan, dia gelisah. Nah, udah panggil aja ke depan. Yuk sini kamu datang, atau kamu pindah ke sana. Kita berikan gerakan, sentuhan fisik saja. Itu sudah mengakomodir kebutuhan mereka. Wow, dapat pencerahan ini Bu Mai. Berarti bukan selamanya kinestetik itu harus disuruh praktek terus dari awal. Iya. Ya, digabungkan cara belajarnya sama-sama belajar bisa juga gitu ya Bu Mai ya. Jadi kuncinya mereka bergerak, tidak betah duduk lama-lama begitu. Makanya dengan sentuhan, misalkan, kamu ganteng deh kalau bajunya dirapikan. Padahal kita menyuruh dia supaya rapi, tapi dia merasa sudah kita panggil, dipedulikan, dan dia bergerak, kita suruh. Ini pasti dia sudah merasa akhirnya apa? Fokus. Materi Bapak itu pasti masuk, pasti dapat begitu. Itu pengalaman sih Bu Nike. Terima kasih Bu Mai. Tadi ada Bapak Kepala Sekolah saya, Pak Sapkot. Boleh Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Pak Kepse. Salam hebat, salam luar biasa ini semua. Narasumbernya luar biasa. Saya lihat tergabung di Ikatan Guru Indonesia. Pak Jul, Ibu Maya, saya juga bagian daripada Ikatan Guru Indonesia, Bu, yang sering bersama Bu Dewi. Ya, saya ya, di bagian direktur regulasi bersama Pak Purnawanto. Bu Maida ini juga guru saya yang luar biasa. Saya sangat mensupport ini, kegiatan ini begitu bagus ya. Jadi ini adalah membuka satu cakrawala untuk
kita semua. Nah, ini adalah awal yang baik. Memang di antara kita mungkin sudah ada yang sekolahnya menjadi sekolah penggerak, di sini ada guru penggerak, dan lain sebagainya. Jadi saya hanya memesankan kepada kita semua, harapan saya ini begini, guru yang baik dan metode yang baik, itulah yang paling baik untuk anak-anak. Jadi guru yang baik itu harus mampu memotivasi dan menginspirasi anak-anaknya. Bagaimana? Itu tadi sudah ada ceritanya, bagaimana dengan menggunakan asesmen diagnostik ya, apakah itu dia sifatnya kognitif ataupun non-kognitif gitu. Nah lanjutannya itu kan nanti di setiap mata pelajaran harus mampu melakukan asesmen awal untuk memetakan anak-anaknya di kelompok mana gitu. Jadi tadi ada dari Bu Maya itu sangat luar biasa bahwa anak-anak itu atau sekolah itu memang harus terlebih dahulu di awal itu harus melakukan asesmen diagnostik. Apakah dia sifatnya kognitif ataupun non-kognitif, sehingga semuanya bisa memahami, tidak gurunya masing-masing. Kalau bisa sekolah yang memfasilitasin. Saya baru bersama Ibu Maida ini di sekolah SMP 4, karena kalau di SMP 45, saya sudah tahun kedua sebagai sekolah penggerak gitu. Pak Jul juga tadi guru olahraga, salam olahraga Pak Jul, Labuan Batu. Ya, kita terakhir bersama-sama di kegiatan bersama ketua umum ya, ada di kegiatan camping bersama, masih ingat ya Bu Mai? POP ya Pak ya? Iya, kan ada ya, Rakorwil, Sisira-sira, betul. Iya, Dinamo Sira-sira. Nah, jadi ini teruslah bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, supaya transformasi pendidikan kita ini untuk anak bangsa, bukan untuk siapa-siapa. Kita lah orang yang di dunia pendidikan ini yang harus mampu. Nah, jadi harapan saya, ini harus terus berkembang, Bu Mei, terus berkembang ya. Mudah-mudahan SMP 4 akan lebih baik lagi dengan adanya guru penggerak. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu di sekolah-sekolah, kita tidak melihat sekolah itu, karena sekarang tidak ada istilah sekolah favorit. Yang ada itu guru yang baik dengan metode yang baik. Dan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak belum menemukan cara belajarnya. Maka Bapak Ibu gurulah selaku orang yang bisa melakukan itu. Terima kasih, salam hebat luar biasa untuk kita semua. Wow, hormat saya untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah berbagi dengan kita. Terima kasih sudah menguatkan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa harusnya jadwal kita sampai 8:30, cuma karena banyaknya diskusi. Walaupun mungkin tadi teman-teman masih wow seru ya. Tadi ada yang ngechat saya Bu Mai, seru ya. Tapi masih ada yang mau bertanya gitu. Mohon maaf kalau tidak bisa semua difasilitasi Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dengan menonang-nonang kita malam ini, bincang santai kita malam ini, teman-teman sudah mulai terbuka ya. Bahkan saya sendiri mendapat pemahaman sedikit lah, lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih Bu Mai, mungkin closing statement. Oh ya, baik, boleh. Ini tadi sudah di ini ya perjalanan ya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti dikatakan oleh Bapak Basuki tadi ya, Bapak Kepala Sekolah. Intinya kita itu bagaimana pembelajaran yang merdeka itu memerdekakan diri sendiri dulu ya. Mindset kita dulu kita rubah, selalu belajar dan terus belajar, upgrade diri. Kemudian yuk kenali murid kita. Kenali kelas kita, kebutuhan mereka itu apa, itulah esensi dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau itu sudah kita pahami, yakinlah apa yang Bapak Ibu targetkan, apa yang Ibu capai atau Bapak Ibu terapkan, pastinya akan dapat dan Bapak Ibu akan tersimpan baik di memori murid-murid kita. Begitu mungkin Bu Maida yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas luar biasanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi presensi dan bergabung di grup WA. Nanti di grup WA akan kita kirimkan materi-materi dari Bapak Ibu narasumber. Kemudian informasi-informasi webinar kita selanjutnya akan kita informasikan di sana. Dan melalui daftar hadir Bapak Ibu, kita mengharapkan Bapak Ibu memberikan saran masukan. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas di acara bincang santai atau nonang-nonang berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Mai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah bersedia hadir malam hari ini. Dan semoga sukses untuk kita semua. Dari Pak Jula belum, closing statementnya dari Pak Jula belum. Apakah sudah OTW ya? Pak Jula sudah izin Bu Mai, Bu Leni sudah di pesawat, Pak Jula tadi di perjalanan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita untuk penutup kita foto bareng yuk. Silakan open kamera biar kita foto.
Oke, boleh buka kameranya masing-masing Bapak Ibu, atau mungkin untuk kebutuhan apa gitu ya. Kita foto bareng-bareng. Bapak Ibu silakan, saya akan foto di sini, tapi Bapak Ibu boleh juga memoto dirinya masing-masing ya. Nanti akan saya kirim di grup Marnonang-nonang. Oke, foto pertama 1, 2, 3. Oke, sabar sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Ternyata waktunya molor setengah jam dari yang dijadwalkan ya Bu Maida ya. Itu tadi kan sudah saya bilang Bu, saking karena banyaknya diskusi, akhirnya kita lewat dari setengah jam. Oke, Bapak Ibu, semua angkat jempolnya. Oke, angkat jempolnya, kita foto bareng. 1, 2, Jempol nih. ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah cakap ya.